Papua Nugini atau sering disingkat PNG, merupakan satu dari 3 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia. Terletak di ujung timur Indonesia, Papua Nugini berada di Pulau Papua dan berbatasan dengan Provinsi Papua. Sebagai negara yang bertetangga, mungkin tak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang Papua Nugini. Sebagai gambaran, luas daratan Papua Nugini adalah sekitar 462.840 km persegi dengan lebih dari 600 pulau, dan memiliki populasi lebih dari 8 juta orang. Papua Nugini adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, juga merupakan salah satu tempat dengan budaya paling beragam di dunia. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini Blog Dunia akan menjelaskan 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Papua Nugini, baik itu fakta menarik, maupun sisi gelap dari Papua Nugini. 1. Papua Nugini memiliki lebih dari 850 bahasa berbeda dan sekitar 1.000 budaya berbeda, masing-masing dengan tradisi dan adat istiadat yang unik. Mulai dari persenjataan dan kostum hingga musik dan tarian, terdapat kekayaan keragaman budaya yang dapat dijelajahi. Ini jelas merupakan salah satu negara paling beragam di dunia. 2. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang tersebar luas di Papua Nugini, beberapa komunitas di negara ini menganut paham matrilineal. Artinya perempuan adalah penjaga tradisional atas tanah, yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Hak atas tanah diturunkan dari generasi ke generasi melalui perempuan, yang merupakan bentuk kekuatan sosial yang juga memberikan perempuan status yang lebih tinggi dalam masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa perempuan yang menikah di luar desa tidak perlu meninggalkan rumahnya untuk pindah ke desa suaminya, seperti yang dilakukan banyak perempuan dalam masyarakat patrilineal. 3. Dengan hampir 80% penduduknya tinggal di daerah pedesaan yang seringkali terisolasi karena medan yang berbahaya dan pilihan transportasi yang buruk, banyak masyarakat yang masih menggunakan sistem one-talk. Dalam bahasa Topisin disebut Wanak, yang berarti, satu bicara, artinya bahasa suku atau marga seseorang. Sistem Wantok dan Wantokisme adalah sistem kesejahteraan tradisional yang berkembang di sekitar suku tersebut. Wantokisme berkembang di PNG sebagai mekanisme pendukung bagi anggota yang kurang mampu mengurus diri mereka sendiri. Sistem Wantok dapat dianggap sebagai semacam jaring pengaman sosial tradisional yang memastikan tidak ada orang yang kelaparan dan semua orang mempunyai tempat tinggal. Namun pasca kemerdekaan, paham Wantokisme juga menjadi hambatan terbesar bagi pembangunan negara ini. 4. Beberapa kebudayaan di Papua Nugini masih kental dengan tahayul. Praktik, ilmu hitam, masih lazim di banyak wilayah di negara ini. Banyak perempuan di negara ini yang dicap sebagai sanguma, atau penyihir dan dibunuh. Sekitar 50 hingga 150 perempuan dibunuh karena dituduh sebagai penyihir setiap tahun di negara ini. Meskipun laki-laki diketahui dituduh melakukan sihir, perempuan dan anak perempuan 6 kali lebih mungkin dicap sebagai penyihir dibandingkan laki-laki. 5. Papua Nugini mungkin adalah tempat terburuk di dunia dalam hal peringkat kekerasan terhadap perempuan. Kasus kekerasan pada perempuan di negara itu sudah bisa dikatakan sebagai epidemi. The Guardian menyebutkan bahwa setiap 30 detik, ada seorang perempuan di Papua Nugini yang dianiaya. Selain itu, tiap tahunnya ada lebih dari 1,5 juta perempuan yang mengalami kekerasan berdasarkan gender. Jumlah kasus yang sangat banyak ini belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah Papua Nugini. 6. Burung cendrawasih merupakan burung suci di Papua Nugini, khususnya bagi masyarakat suku. Meskipun cendrawasih merupakan burung suci, burung ini masih terancam di negara ini karena perburuan, perdagangan, dan banyak masalah serupa lainnya. Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi burung ini, karena dianggap sebagai burung nasional Papua Nugini. 7. Negara ini juga memiliki beberapa spesies burung beracun, seperti pitohui bertudung dan ifrita topi biru, yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Banyak orang melestarikan burung-burung ini karena mereka hebat dalam membunuh parasit, dan sangat penting untuk menjaga ekosistem tetap berjalan. Namun, beberapa pemburu menangkap burung ini untuk dirawat. 8. Festival kebudayaan yang cukup terkenal di Papua Nugini adalah Festival Frangipani yang diadakan untuk merayakan lahirnya kembali kota Rabaul setelah letusan gunung berapi di tahun 1994. Selain Festival Frangipani, ada juga Festival Topeng,
Festival Kano Kenu dan Kundu, Pertunjukan Budaya Jiwaka, Festival Buaya Sepik, Pertunjukan Enga, Pertunjukan Goroka, Festival Coklat Bougainville, Festival Tato Tuvitapa, dan Pertunjukan Budaya Gunung Hagen, di mana pengunjung dapat menyaksikan 75 atau lebih suku berkumpul untuk menampilkan ritual tarian dan tradisi budaya mereka. 9. Hingga saat ini, kanibalisme merajalela di Papua Nugini. Daerah terpencil di Papua Nugini menyimpan banyak rahasia kelam. Beberapa kasus kanibalisme terbaru di dunia telah dilaporkan di sini. Pada tahun 2012 lalu, laporan serangan kanibal telah muncul di sini termasuk klaim otak dan organ dalam lainnya dikonsumsi oleh para kanibal. Pada tahun 2016, seorang turis asal Inggris dan pacarnya nyaris lolos dari penangkapan anggota suku setempat saat mereka sedang mendaki di Papua Nugini. Mereka takut penyerang mereka adalah kanibal. 10. Port Moresby merupakan ibu kota Papua Nugini, dan juga merupakan kota dengan indeks kejahatan tertinggi di dunia tahun 2022 menurut Numbeo. Buat kalian yang ingin berkunjung ke Papua Nugini, perlu berhati-hati, negara ini memiliki geng kriminal ganas yang disebut dengan Raskol. Raskol berasal dari bahasa Tokpisin, bahasa Inggris logat Papua Nugini, Raskal, yang berarti begal. Raskol beroperasi di Port Moresby dan kota-kota besar PNG lainnya. Untuk menghindari Raskol ini, beberapa gedung pemerintahan atau hotel di Port Moresby berpagar tinggi dan dijaga petugas keamanan berlapis. Tips bagi traveler yang berkunjung ke PNG adalah jangan berpenampilan mencolok, siapkan uang di dompet secukupnya sesuai keperluan. Hindari transaksi tunai atau ambil uang di ATM, dianjurkan transaksi pembayaran melalui transfer ATM atau non-tunai. Sebaiknya petang hari tidak keluar hotel atau jalan-jalan. Itulah 10 hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Papua Nugini. Berikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar tentang negara Papua Nugini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru.